kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini 9 Juli 2023. Kita memasuki minggu biasa ke-14. Sapaan Sabda Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Wigberta PRR. Dan renungan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita memulai doa dan permenungan kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kasih, syukur dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Karuniakanlah ke atas kami sikap cinta dan pengorbanan untuk berani memberi diri bagi mereka yang menderita dengan pelayanan yang kecil dan sederhana. Satukanlah kami semua di dalam kerahiman-Mu. Doa kami ini Tuhan kami serahkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan sapaan Sabda Tuhan untuk kita hari ini dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30 dalam perikop ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil.
Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Kita baru saja mendengar sabda Tuhan tentang ajakan juru selamat. Ajakan merupakan suatu tawaran, bukan paksaan. Jika seseorang mengajak kita, itu artinya orang melihat kita layak untuk diajak. Kita layak untuk hadir dalam acaranya. Antara yang mengajak dan yang diajak tentu ada relasi tertentu. Keduanya pasti ada hal yang saling menguntungkan. Biasanya, ajakan pertama-tama ditujukan kepada orang-orang terdekat yang kita kenal. Setelah itu, baru ajakan untuk orang yang lain. Mengapa? Karena kedekatan itu sesuatu yang terbentuk melalui sebuah proses sampai pada kedua belah pihak merasa saling percaya, merasa nyaman, merasa ada hal yang saling menguntungkan, ada hal-hal positif yang terjadi di sana. Oleh karena itu, suatu hubungan itu penting, yang seharusnya dibina oleh setiap manusia, yang seharusnya dibina oleh setiap kita. Dan hubungan itu harus dibina oleh keluarga-keluarga, oleh komunitas-komunitas, maupun harus dibina antar pribadi. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, sapaan Tuhan hari ini berisi ajakan Mesias, ajakan juru selamat. Tentu saja sesuai dengan sebutannya juru selamat, maka ajakannya pun untuk memperoleh keselamatan. Nah, siapa yang mengajak kita? Ya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu sendiri. Lalu, bagaimana dengan kita? Mau diajak oleh Yesus atau tidak? Mau menanggapi ajakannya atau tidak? Mau selamat atau tidak? Semuanya kembali ke pilihan kita masing-masing, kembali ke pribadi kita masing-masing. Jangan sampai kita lebih tertarik pada ajakan-ajakan yang lain, ajakan untuk bekerja, ajakan untuk minum mabuk misalnya, ajakan untuk berjudi, atau ajakan-ajakan untuk melakukan hal-hal negatif yang lainnya. Tinggalkan dulu pekerjaan-pekerjaan kita. Tinggalkan dulu pertentangan, percecokan, kemapanan dengan hal-hal yang sudah ada pada kita. Karena semua itu hanya sementara sifatnya, tidak abadi. Sang Juru Selamat sedang ajak kita. Jangan bilang, saya tidak mau, saya lebih tertarik pada yang itu. Itu adalah jawaban yang menyesatkan. Pergilah beribadah. Pergilah mengikuti Ekaristi dalam misa suci. Di sana kita merayakan perjamuan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Juru Selamat kita.
Di sana kita bisa mengucap syukur. Seperti Yesus tadi mengatakan, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Di sana kita bersyukur. Kita bersyukur bahwa dari sekian banyak orang yang diajak, kita adalah salah satunya. Kita adalah salah satunya yang diajak oleh Sang Juru Selamat. Kita harus bersyukur. Pergilah ke tempat-tempat yang bisa membuat kita mengucap syukur dengan sukacita di sana. Kita bisa menerima apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kita bisa dengan rendah hati menyadari dosa-dosa kita. Jangan melarikan diri. Kita bersyukur, seperti yang tadi saya katakan, bersyukur dari sekian banyak orang, kita adalah salah satunya yang diajak oleh Yesus untuk menuju kepada keselamatan yang Dia janjikan. Yesus adalah jalan keselamatan bagi setiap kita yang beriman kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyampaikan doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Untuk sesama saudara yang sakit, Tuhan, Engkau tahu penderitaan yang dialami oleh saudara-saudari kami. Kuatkanlah dan teguhkanlah mereka dalam menanggung rasa sakit. Dalam ketidakberdayaan dan penuh kepasrahan, mereka mau membiarkan diri dijamah oleh-Mu. Karena itu terjadilah kehendak-Mu atas diri mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk mereka yang dihimpit kesulitan oleh karena beban ekonomi, Tuhan, Engkau pernah bersabda, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Dalam keadaan sulit ini, kami mengetuk, meminta dan mencari kepadamu. Sudi kiranya Engkau mendengar segala kesulitan yang menghimpit saudara-saudari kami oleh karena beban ekonomi. Buatlah mereka untuk tetap berharap kepadamu bahwa hanya dalam Engkau semuanya teratasi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para difabel, Tuhan, kami berdoa bagi para difabel. Semoga dalam keadaan yang serba terbatas, mereka tetap bersuka cita menjalani hari-hari hidup mereka. Hindarkanlah mereka dari sikap apatis dan tanamkanlah selalu sikap optimisme dalam diri mereka, agar mereka selalu bertumbuh dalam pengharapan akan Dikau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak untuk mempersembahkan intensi-intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Yesus Kristus anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada doa dan permenungan di hari-hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.